Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzana Rasyid, NIM 181210662, mahasiswa Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan semester 6. Di sini saya akan membuat video ujian dengan program Epidata dan SPSS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Epidata. Yang pertama yaitu define data, berfungsi untuk membuat template yang berisi struktur data dari kuesioner. Yang kedua ada map data file yang berfungsi untuk menyiapkan file REC dari template yang sudah ada. Yang ketiga checks yang berfungsi untuk membuat alur lompatan dari batasan minimal sampai maksimal atau yang boleh masuk. Yang keempat ada enter data yang berfungsi untuk memasukkan data. Yang kelima ada dokumen yang bisa diklik atau berfungsi untuk melihat data yang telah kita buat. Yang keenam ada export yang berfungsi untuk mentransfer data dari format REC ke format DBS. Langkah yang pertama yaitu klik define data, klik open case file, lalu klik dokumen yang telah kita buat tadi dan klik open. Ini merupakan kuesioner survei diare. Yang pertama kita buat yaitu menentukan terlebih dahulu judul variabelnya dengan dibatasi kurung kurawal. Untuk tanggal hari ini, kita ambil variabelnya tanggal. Untuk nama kakak, kita ambil variabelnya nama. Untuk umur, kita ambil variabelnya umur. Untuk pendidikan, variabelnya didik. Untuk pekerjaan, variabelnya kerja. Selanjutnya, apakah tersedia tempat pembuangan sampah di rumah Anda? Variabelnya tempat. Selanjutnya, untuk jenis tempat pembuangan sampah, variabelnya jenis. Selanjutnya, untuk pengolahan sampah, variabelnya olah. Untuk berat sampah, variabelnya berat. Selanjutnya, untuk jamban, variabelnya jamban. Selanjutnya, untuk tipe jamban, variabelnya tipe. Dan untuk anggota keluarga yang pernah menderita penyakit diare, variabelnya diare. Selanjutnya, untuk memberi ruang dalam menentukan data, kita menggunakan field checklist. Yang pertama, untuk tanggal, kita klik checklist, lalu pilih date, lalu tekan insert. Untuk nama kakak, klik field checklist, klik text dengan lengthnya 15, lalu klik insert. Untuk umur, kita klik numerik dengan digit before decimal pointnya 2 dan digit after decimal pointnya 0, lalu kita klik insert. Untuk pendidikan, digit before decimal pointnya 1, lalu klik insert. Untuk pekerjaan, digit before decimal pointnya juga 1, lalu klik insert. Selanjutnya, apakah tersedia tempat pembuangan sampah di rumah Anda? Digit before decimal pointnya 1, lalu tekan insert. Untuk jenis tempat pembuangan sampahnya, digit before decimal pointnya 1, klik insert.
Untuk pengolahan sampah yang dihasilkan, digit before decimal point-nya 1, klik insert. Untuk berat sampah yang dihasilkan per hari, digit before decimal point-nya 2, lalu klik insert. Untuk kepemilikan jamban, digit before decimal point-nya 1, lalu klik insert. Untuk tipe jambannya, digit before decimal point-nya 1, lalu klik insert. Untuk anggota keluarga yang pernah menderita penyakit diare, digit before decimal point-nya 1, lalu klik insert. Untuk langkah selanjutnya, kita klik cek, pilih data yang telah kita buat tadi, lalu klik open. Untuk tanggal hari ini, klik repeat, lalu klik yes, dan save. Untuk nama fakta, karena nama bersifat kategorik, maka ring legalnya tidak diisi, begitu juga dengan umur. Selanjutnya, pendidikan, ring legalnya karena bersifat numerik 1-4. Lalu klik save. Pekerjaan, ring legalnya 1-4. Apakah tersedia tempat pembuangan sampah di rumah Anda? Ring legalnya 1-2. Untuk jamnya 1, besar dari letakkan kursor pada nomor 2, koma 2, besar dari letakkan kursor pada nomor 3, lalu save. Selanjutnya, untuk berat sampah bersifat kategorik. Selanjutnya, apakah Anda memiliki jamban ring legalnya 1-2? Untuk jamnya 1, besar dari letakkan kursor pada nomor 6, lalu save. Untuk selanjutnya, apakah anggota keluarga pernah memiliki penyakit diare? Ring legalnya 1-2. Lalu klik save. Langkah selanjutnya yaitu enter data. Ambil file yang telah kita simpan tadi, lalu klik open. Untuk tanggal hari ini 11 Maret 2021. Lalu kita isikan data respondennya. Lalu klik yes, begitu seterusnya sampai data ke-15. Langkah selanjutnya, kita klik dokumen, lalu klik view data, pilih data yang tadi simpan tadi, klik open, dan ini merupakan data yang telah dienterkan sebanyak 15 data. Langkah selanjutnya yaitu ekspor data, klik dbes, klik data yang telah kita simpan, klik OK, lalu buka aplikasi SPSS. Langkah selanjutnya, pilih file, klik open data, pilih file yang akan kita jadikan ke database.
klik open, maka tampilannya akan seperti ini pada data view, dan pada variabel view akan seperti ini. Baiklah, langkah selanjutnya setelah mengekspor data dari Wikidata ke SPSS, maka langkah selanjutnya yaitu langsung masuk ke soal nomor 1, berapa rata-rata umur responden yang tidak sampah, dengan cara klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, klik Descriptive, klik umur responden dan klik panah, klik berat sampah dan klik panah, klik Option, lalu klik Mean, Standard Deviation, Minimum Maksimum, dan Variable List, lalu klik Continue, dan klik OK. Maka keluar hasil outputnya seperti ini, dengan rata-rata umur responden yaitu 40,20 dan rata-rata berat sampah yaitu 4,53. Baiklah, untuk soal nomor 2 yaitu hitunglah proporsi di bawah, yaitu pendidikan responden, pekerjaan responden, tempat sampah, dan kejadian diare. Yang pertama yaitu klik transform, klik record into different variables, lalu klik pekerjaan, klik tanda panah, lalu isi output variabel dengan name, tidak boleh ada spasi, kita buat dengan nama kerja baru dan labelnya itu kategori kerja. Klik change, lalu klik all and values. Untuk value-nya diberi angka 1 dengan kode 1, untuk value 1, 2, 3 diberi kode 1, dan untuk 4 diberi kode 0. Setelah itu, klik continue, lalu klik OK. Di sini sudah ditambahkan yaitu kerja baru. Langkah selanjutnya itu klik Analyze, klik Descriptive Statistik, klik Preferensi, lalu klik pendidikan, tempat pembuangan, kejadian diare, dan kerja baru. Klik panah, klik chart, pilih pie chart, pilih persen, lalu klik continue, lalu klik OK. Untuk output datanya, yang pertama yaitu pendidikan SD, frekuensinya 3, persennya 20, pendidikan SMP, frekuensinya 4, persennya 26,7, pendidikan SMA, frekuensinya 4, persennya 26,7, perguruan tinggi, frekuensinya 4, persennya 26,7. Untuk tempat pembuangan sampah, bagi yang mempunyai tempat sampah, frekuensinya 7, dan persennya 46,7. Bagi yang tidak mempunyai tempat sampah, frekuensinya 8, persennya 53,3. Selanjutnya kejadian diare, menderita kejadian diare, frekuensinya 11, persennya 73,3. Bagi yang tidak menderita, frekuensinya 4, persennya 26,7. Selanjutnya kategori kerja, bagi yang tidak bekerja, frekuensinya 4 dengan persen 26,7, dan yang bekerja, frekuensinya 11 dengan persen 73,3. Hal yang ketiga yaitu
Berapa persen responden yang menghasilkan sampah dengan kategori berat dan ringan apabila disesuaikan dengan ketentuan 0-1 kg kategori ringan diberi nilai 1 dan besar dari 1 kg kategori berat diberi nilai 0. Langkah yang pertama yaitu klik transform, klik record into different variables. Yang selanjutnya, klik berat sampah, klik panah, isi output variabel dengan name, berat baru, selanjutnya label kategori berat, klik change, klik all any values, untuk range-nya 0, sub-nya 1, dan new value-nya 1, lalu klik add. Selanjutnya, untuk rank value-nya 1, new value-nya 0, lalu add, lalu klik continue, lalu klik OK. Baiklah, di sini sudah ada kategori berat baru. Kita isikan values-nya. Dengan value 0, labelnya kategori berat, add, dan value 1, labelnya kategori ringan. Add, lalu klik OK. Soal nomor 3B, kita akan membuat kategori umur dengan mengklik transform, klik record into different variable, lalu klik umur responden, klik panah. Untuk name-nya umur baru, dan labelnya kategori umur, lalu klik change, dan untuk all any value-nya range-nya 20 dan top-nya 40 dengan value 1, lalu klik add, dan rank value highest-nya 40 dan new value-nya 0, lalu add dan klik continue, lalu klik OK. Di sini sudah terdapat umur baru dengan value-nya 0 untuk golongan tua dan 1 untuk golongan muda. Klik OK, lalu klik Analyze, klik Descriptive Statistik, klik Frekuensi, lalu klik kategori umur, dan klik kategori berat. Klik panah, dan klik chart, klik pie chart, dan klik persen, lalu klik continue, dan klik OK. Berdasarkan output dari nomor 3B, kategori berat, maka seluruh responden masuk ke dalam kategori berat sampah.
Berdasarkan output dari nomor 3B, maka didapatkan kategori berat sampah. Semua responden sampahnya termasuk ke dalam kategori berat. Dan untuk kategori umur tua dengan frekuensi 6 dengan persen 40, dan umur muda frekuensi 9 dengan persen 60.